Mas, Salsa, kamu dari mana? aku dari klinik abis beli obat buat ibu. Harusnya kamu yang nemenin aku, tapi ternyata kamu sibuk sama dia. Kenapa? Salah ya kalau aku jalan sama Tiko? Ya jelas salah lah, Tiko itu suami aku. Kamu gak punya hati, Elsa. Mas, kamu kan tahu aku di rumah lagi susah. Kenapa kamu malah selingkuh sama dia? Aku cuma butuh teman cerita. Jangan mikir yang enggak. Aku nggak selingkuh sama Elsa kok. Kamu percaya ya? Temen cerita. Bu, minum dulu tehnya ya, biar tenggorokannya agak enakan. Aku bikinin teh anget, tapi nggak manis ya bu. Ibu kan nggak boleh konsumsi gula. Makasih dok, kamu udah capek-capek masakin setiap hari. Masih juga ngurusin ibu. Maaf ya, jadi banyak nyusahin kamu. Jangan ngomong gitu bu, aku ikhlas kok. Ibu udah aku anggap kayak ibu sendiri. Lagian kalau bukan aku yang rawat, siapa lagi? Harusnya Tiko yang lebih banyak bantu. Dia kan anak ibu, tapi dia jarang banget nanyain kondisi ibu. Hati ibu rasanya sedih dok. Iya bu, aku juga pengennya gitu. Tapi aku nggak mau bikin ibu kepikiran. Yang penting ibu tenang, nggak usah mikirin yang lain dulu. Mas, aku udah tanya ke dokter. Katanya obat ibu harus rutin. Tapi uang di tabungan kita tinggal dikit. Aku bingung harus gimana buat biaya selanjutnya. Iya, ntar aku pikirin. Mas, aku serius. Kondisi ibu makin lemah. Kita nggak bisa nunda-nunda lagi. Iya, aku ngerti. Aku ada urusan dulu. Nanti kita ngomongin lagi. Udah bu, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ibu minum tehnya dulu ya. Kamu yang sabar ya dok, ngadepin sikapnya Tiko. Iya bu, ya Allah kuatkan aku. Wah, enak banget nih ngopi di sini. Adem, nggak ada yang bawel. Tenang banget rasanya. Iyalah, beda sama di rumah. Di sini mah ngelamun doang juga enak. Kalau di rumah kan banyak pikiran, banyak tanggung jawab juga. Alah, tanggung jawab mulu. Kadang aku pengen juga pergi sebentar, cari suasana yang tenang. Ya udah, kalau capek jangan dipaksain. Hidup tuh dibawa santai aja. Kamu tuh butuh temen cerita kan? Nah, aku siap dengerin. Iya juga sih. Sama kamu tuh rasanya plong. Nggak kayak di rumah, selalu dituntut ini itu. Ya, karena aku ngerti kamu. Kamu tuh laki-laki, gak pantas terus-terusan diteken. Harus ada yang bikin kamu dihargai. Ini kopinya mas, mbak. Hati-hati aja. Di sini banyak orang lewat, banyak yang lihat loh. Santai aja pak, kita cuma ngobrol kok. Iya, ngobrol doang. Jangan bikin gosip gitu, apa? Kamu tahu nggak? Aku tuh jarang banget ngerasa dihargain di rumah. Semua orang lebih perhatian sama ibu. Aku kayak orang asing. Kamu jangan mikir gitu. Kamu itu berharga. Cuma mungkin mereka nggak bisa nunjukin. Tapi aku bisa kok bikin kamu ngerasa dihargai. Biar kamu nggak tertekan kayak gini. Hehe, makasih ya Elsa. Aku jadi kepikiran, pengen kesini terus kalau lagi suntuk. Datang aja. Aku nggak keberatan. Malah senang kalau kamu ada di sini. Siapa tahu aku bisa bikin hari-hari kamu lebih tenang. Bu, pelan-pelan aja ya. Aku suapin sedikit biar perutnya nggak kosong. Ayo buka mulutnya. Makasih dok, kamu nggak pernah capek ya ngurusin ibu terus. Ibu jadi sungkan, rasanya ngerepotin banget. Capek sih bu, tapi aku ikhlas. Jangan mikir ngerepotin aku terus. Aku malah senang bisa rawat ibu, kan ibu orang tua aku juga. Tapi ibu kasihan sama kamu. Kamu masih muda, harusnya bisa bahagia sama suami. Bukan sibuk jagain orang sakit kayak ibu. Jangan ngomong gitu, justru aku belajar sabar dari ibu. Lagian kalau aku nggak di sini, siapa yang ngurusin? Mas Tiko juga jarang di rumah. Iya, Tiko itu dia makin jauh dari rumah. Ibu sedih dok, rasanya kayak udah bukan anak sendiri. Bu, jangan mikir yang berat-berat dulu. Aku yakin suatu saat Mas Tiko sadar. Sekarang ibu fokus sembuh aja dulu ya. Kamu terlalu baik dok. Maaf, ibu nggak bisa kasih apa-apa buat balas semua kebaikan kamu. Jangan ngomong gitu bu, doa ibu aja udah cukup buat aku. Aku percaya doa ibu itu yang bikin aku kuat sampai sekarang. Tiko, bisa tolongin aku nggak? Daun-daun kering ini banyak banget. Aku capek kalau ngerjain sendiri.
Ya ampun, masa gini aja capek? Sini, biar aku yang beresin. Kamu duduk aja ya, istirahat. Makasih ya. Padahal jarang ada loh cowok yang mau ngerjain kerjaan cewek kayak gini. Ah, jangan dilebih-lebihin. Aku kan emang rajin. Cowok rajin. Beneran nih? Atau cuma pura-pura biar aku seneng? Hah, kalau sama kamu nggak perlu pura-pura. Emang udah pasti senang kan kamu? Ih, nggak gitu. Lihat tuh, makin akrab aja mereka. Gak malu ya depan orang mesra-mesraan kayak gitu. Si Elsa juga kegatelan banget. Ih, geli banget deh. Biarin aja orang ngomong apa. Yang penting aku nyaman sama kamu. Kamu juga kan nyaman sama aku. Iya kan? Iya, aku nyaman banget sama kamu tuh. Rasanya jadi bebas, nggak ada tekanan apapun. Aku sih lebih peduli sama mental aku sendiri daripada sama omongan orang. Ya udah, kalau gitu sering-sering aja ke sini biar halaman aku bersih terus. Hati aku juga adem. Ya, jadi tukang sapu pribadi dong kalau gitu. Tapi aku bakal sering mampir ke sini tanpa kamu suruh kayaknya deh. Soalnya kalau di rumah malah sumpek pikiran. Ya udah, kita duduk dulu aja yuk. Nanti aku bikinin es teh manis biar seger. Ibu, kondisinya agak menurun ya. Tolong lebih banyak istirahat. Jangan terlalu dipaksa aktivitas yang berat. Iya dok, jadi obatnya masih sama atau ada tambahan lagi? Ada tambahan beberapa obat penunjang bu, karena kondisinya belum stabil. Tapi yang utama tetap jaga pola makan, jangan telat minum obat, dan butuh suasana tenang biar rileks. Aduh, kenapa malah nambah obat lagi dok? Saya takut makin nyusahin menantu saya. Uangnya juga udah makin tipis. Udah bu, nggak usah mikirin uang dulu. Yang penting kesehatan ibu. Aku bisa cari cara buat nutupin biaya ini. Ini resepnya. Saya harap ibu disiplin. Kalau ada keluhan, segera balik lagi. Jangan ditunda ya. Iya dok, terima kasih banyak. Saya bakal usahain semampunya. Itu total biaya pemeriksaan sama obat sudah tertera di situ ya bu. Nanti pembayarannya langsung di kasir. Ya Allah, 500.000. Sisa uangku benar-benar habis cuma untuk pengobatan ibu. Ya Allah, semoga aku ada rezeki lagi buat pengobatan selanjutnya. Terima kasih banyak ya dok. Udah bu, ayo kita pulang. Nanti di rumah aku siapin makan biar obatnya bisa langsung diminum. Dok, kamu capek kan? Tiap hari ngurusin ibu. Terus sekarang mikirin biaya juga. Harusnya Tiko ada di sini, bukan kamu yang banting tulang. Udah bu, jangan bahas itu. Aku udah biasa kok. Aku kuat. Yang penting ibu sehat lagi. Nih, minum dulu biar seger. Aku bikin sendiri loh. Enak banget, seger. Mantap banget pokoknya. Ya harus dong, kamu kan tamu istimewa. Jarang-jarang loh aku bikinin minum buat orang lain. Tamu istimewa ya. Hehe, aku jadi betah deh. Jadi pengen mampir terus ke sini. Gak ada yang larang kok, datang aja sesering mungkin. Aku gak keberatan, justru malah seneng. Kamu ini berani banget. Kalau ada yang lihat gimana? Biarin aja, orang lain gak ngerti rasanya. Yang penting kita nyaman. Aku jarang banget bisa ngerasa bahagia kayak gini. Semua beban di pikiran aku hilang. Aku bisa ketawa. Aku bisa ngerasain kasih sayang. Semua itu berkat kamu. Ya udah, kalau kamu bahagia, aku juga bahagia. Kita buat kebahagiaan itu sama-sama. Kamu lupain semua beban itu, karena aku nggak mau lihat kamu stres terus. Iya, kamu bener. Aku pengen lama-lama di sini. Aku bikinin makanan juga ya. Kamu pasti lapar kan? Makasih ya udah hadir di hidup aku. Sekarang hari-hari aku jadi lebih menyenangkan. Mas, aku capek banget hari ini. Dari pagi ngurus ibu, bolak-balik ke klinik, terus malamnya masih harus beresin rumah sendirian. Ya, namanya juga ibu rumah tangga. Wajar lah kamu capek. Aku juga capek kerja seharian. Kerja? Mas, kerja apa? Aku lihat mas malah sering nongkrong di luar. Bahkan bantu jagain ibu aja jarang. Itu ibu mas sendiri loh. Kamu tuh jangan selalu nyalahin aku. Aku juga punya urusan sendiri. Gak bisa semua dibebanin ke aku. Aku nggak nyalain mas. Aku cuma butuh mas ikut andil dan peduli. Aku nggak kuat kalau harus semuanya aku tanggung sendiri. Seenggaknya tunjukin kalau mas juga sayang sama ibu. Udahlah, jangan ribut nak. Ibu nggak enak jadi penyebab kalian bertengkar.
Bukan salah ibu kok. Aku cuma pengen Mas Tiko sadar kalau dia harusnya lebih bertanggung jawab. Kamu tuh nggak pernah ngerti aku, selalu aja komentarin aku ini itu. Kalau kamu merasa keberatan, ya udah bilang aja nggak sanggup. Mas, aku ini istri kamu. Aku bukan robot. Aku butuh peran kamu sebagai suami. Bukan cuma aku yang berjuang. Kamu yang salah, kamu nggak becus jadi istri. Astagfirullah, Mas. Tenang, Bu. Nggak apa-apa. Aku janji bakal tetap jagain ibu. Udah yuk kita ke kamar, biar ibu bisa istirahat. Dok, maaf ya. Ibu udah bikin rumah ini nggak tenang. Bu, jangan ngomong gitu. Itu bukan salah ibu. Aku sama Tiko aja yang belum bisa saling ngerti. Tapi rasanya ibu ini cuma beban. Bu, aku ikhlas. Aku anggap ibu kayak ibuku sendiri. Aku nggak pernah merasa keberatan. Jadi ibu nggak perlu mikir aneh-aneh. Andai Tiko mau kayak kamu, ibu nggak akan sesedih ini. Dia anak ibu sendiri, tapi dia malah cuek. Sementara kamu yang cuma menantu begitu sabar ngurusin ibu. Harusnya Tiko yang ada di samping ibu. Mungkin Mas Tiko belum paham aja, Bu. Aku percaya suatu saat dia bakal sadar. Untuk sekarang biar aku yang jagain ibu. Kamu terlalu baik, Dok. Ibu bersyukur punya menantu kayak kamu. Semoga Allah balas kebaikan kamu. Amin, Bu. Minum dulu, Bu, sebelum tidur. Makasih, Dok. Kamu ini benar-benar malaikat buat ibu. Aku cuma pengen ibu sehat. Makanya ibu gak usah mikirin yang lain ya. Lihat tuh, lucu banget kan? Iya, sama lucunya kayak kamu. Kamu bisa aja deh. Tapi makasih ya udah mau nemenin aku malam-malam gini. Biasanya aku kesepian, cuma bisa dengar suara jangkrik. Ya, pantas aja sepi. Orang kamu di rumah sendirian doang. Untung ada aku kan. Kamu jadi ada temannya di sini. Iya, untung ada kamu. Rasanya beda, nggak kesepian lagi. Aku bisa ketawa. Aku juga ngerasa gitu sama kamu. Aku bisa ngobrol bebas. Kalau di rumah, bawaannya emosi terus. Aneh banget kan? Kalau kamu butuh tempat buat istirahat, ya datang aja ke sini. Anggap aja rumah ini tempat kedua kamu. Kamu nggak masalah kan orang-orang tahu kalau kita lagi deket? Enggak dong. Ngapain juga harus dipermasalahin? Biarin aja orang mau ngomong apa. Yang penting aku nyaman sama kamu. Pokoknya kamu harus bahagia. Aku bakal jadi tempat pulangnya kamu yang bikin kamu bahagia terus. Ibu, listrik lagi mati. Aku taruh lilin di sini ya, biar agak terang. Iya, Dok. Suasananya jadi kayak zaman dulu ya. Dok, suamimu udah pulang? Belum, Bu. Mas Tiko selalu pulang tengah malam. Ibu makan dulu ya, soalnya harus minum obat. Nih, aku suapin, Bu. Makasih, Dok. Kamu selalu perhatian, padahal kamu udah kelihatan capek banget. Aku capek nggak apa-apa, Bu. Yang bikin aku sedih itu kalau aku harus jalanin semua ini sendirian. Tapi aku nggak mau bikin ibu tambah kepikiran. Kalau pengen nangis, nangis aja. Jangan ditahan. Ibu ngerti kok. Aku kuat, Bu. Aku harus kuat. Soalnya kalau aku ikut lemah, siapa yang jagain ibu? Andai Tiko bisa lihat betapa besar pengorbananmu, mungkin hatinya bakal luluh. Aku udah gak berharap banyak, Bu. Aku cuma pengen ibu baik-baik aja. Ibu jangan pergi ya. Aku butuh ibu di sini. Kalau nggak ada ibu, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Didikan apa yang dulu ibu berikan ke Tiko sampai dia kayak gini? Ibu bener-bener sedih ngeliat Tiko yang sekarang. Tiko, kamu bakal menyesal, nak. Alhamdulillah masih cukup buat beli obat ibu. Mas, Salsa, kamu dari mana? aku dari klinik abis beli obat buat ibu. Harusnya kamu yang nemenin aku, tapi ternyata kamu sibuk sama dia. Kenapa? Salah ya kalau aku jalan sama Tiko? Ya jelas salah lah, Tiko itu suami aku. Kamu gak punya hati, Elsa. Mas, kamu kan tahu aku di rumah lagi susah. Kenapa kamu malah selingkuh sama dia? Aku cuma butuh teman cerita. Jangan mikir yang enggak. Aku nggak selingkuh sama Elsa kok. Kamu percaya ya? Temen cerita, Mas. Ibu di rumah sakit-sakitan. Aku berjuang sendirian. Tapi kamu malah cari hiburan di luar. Itu yang kamu sebut teman cerita. Tuh kan, ketahuan juga akhirnya. Baguslah. Soalnya kasihan Salsa. Mati-matian ngurusin mertuanya. Sementara suaminya malah kegatelan sama tetangga sendiri. Udahlah Salsa, kamu jangan banyak drama. Kalau Tiko nggak bahagia sama kamu, biar dia cari kebahagiaannya sendiri. Bahagia? Kalau harus ngorbanin ibu dan rumah tangga, itu bukan bahagia, Elsa. Aku kecewa sama kamu, Mas.
Bu, bangun ya. Obatnya udah aku siapin. Ayo diminum dulu biar badannya agak enakan. Dok, makasih kamu udah jagain ibu. Ibu udah gak kuat lagi. Kalau nanti ibu pergi, kamu jangan sedih ya. Jangan ngomong gitu, Bu. Aku masih butuh ibu. Aku gak sanggup sendirian. Bu, bangun, Bu. Jangan tinggalin aku, Bu. Ya Allah, kamu yang tabah ya, Salsa. Kami turut berduka cita ya. Ibu, bangun Bu. Maafin aku, jangan tinggalin aku Bu. Maafin aku Bu. Aku anak yang durhaka. Aku nggak ada di samping ibu saat ibu pergi. Kamu baru nyesel sekarang. Dari kemarin-kemarin harusnya kamu jagain ibumu, bukan keluyuran sama cewek lain. Ibumu butuh kasih sayang kamu sebagai anaknya. Tapi kamu malah sibuk sama tetangga sebelah. Ini akibatnya, Tiko. Aku salah. Aku salah besar, Salsa. Maafin aku. Aku janji gak akan ngulangin lagi. Mas, aku udah gak tahu lagi harus bilang apa. Yang jelas ibu pergi dengan kecewa. Itu semua karena sikap mas sendiri.